من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantungkan langit tanpa tali, bumi ini Allah hamparkan tanpa pondasi, dan gunung-gunung Allah bariskan sehingga dipandang oleh mata. Ini semua baru sebagian kecil dari kekuasaan Lillahi Rabbi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan, Nabi idaman berjuta-juta insan. Meski kita semua tak pernah menjumpainya, namun semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin calon penghuni surga. Di dalam nasionalisme NKRI Siti mengucapkan bahwa nasionalisme menjadi bentuk diskursus dominan dalam dunia politik dan penentuan nasib sendiri. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan teknis, ruang geografis, pengalaman sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang berbeda. Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini nilai-nilai nasionalisme sudah mulai tercabik-cabik oleh berbagai paham dan keinginan segelintir orang yang berusaha merongrong nilai-nilai kebangsaan. Bahkan nuansa yang muncul dari keragaman negeri ini telah memicu lahirnya paradigma buta, yang tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang bisa meluluhlantakkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, patriotisme dalam perspektif Islam adalah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Salah satu syiar orang mukmin adalah ihdal husnayain, yang artinya meraih salah satu dari dua kebaikan, yaitu mengerangkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah atau gugur sebagai syahid dalam mempertahankan keimanan dan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Katakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kamu kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu bahwa Allah akan melimpahkan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin calon penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berperang dengan maksud agar kalimat Allah terangkat, maka itulah perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khalifah Islam Ahmadiyah saat ini, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Abah, memberikan penjelasan yang gamblang dan indah mengenai hal ini. Patriotisme yang tulus adalah suatu keharusan dalam Islam. Kecintaan sejati kepada Tuhan dan kepada Islam menyarankan orang itu harus mencintai bangsanya sendiri. Karena cinta tanah air telah menjadi bagian dari ajaran Islam. Sudah jelas bahwa seorang Muslim harus mencapai standar loyalitas tertinggi terhadap tanah airnya. Karena hal tersebut adalah jalan untuk meraih Allah dan lebih dekat kepadanya. Dalam Islam, setidaknya terdapat 3 konsep persatuan dan persaudaraan yang sering dikenal dengan ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah Atau persaudaraan umat Islam. Yang kedua, Ukhuwah Wataniyah. atau persatuan bangsa. Dan yang ketiga, Ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan umat manusia. Dalam hal ini, ukhuwah wataniyah harus didahulukan karena tanpa negara, umat Muslim tidak akan bisa menjalankan kegiatan ibadahnya dengan bebas. Cinta dan kesetiaan sangat berkaitan erat. Apabila cinta digambarkan sebagai fondasi, maka kesetiaan adalah dinding bangunannya. Dalam konteks ini, nasionalisme mempresentasikan seberapa kokoh patriotisme seseorang. Loyalitas atau kesetiaan berdasarkan ajaran Islam adalah pemenuhan sumpah atau janji dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sulit. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan kesetiaan yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali nyawa terancam, namun tak pernah terlintas dalam pikiran beliau untuk meninggalkan kesetiaan itu. Inilah standar loyalitas yang semestinya dijadikan role atau model bagi tiap Muslim. Baik itu loyalitas terhadap Allah, Islam maupun negara kita tercipta ini. Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hidupnya telah mencontohkan bahwa negeri yang aman merupakan terwujudnya negeri yang subur, Makmur dan teratur. Karena tidak adanya para pekerja keras, pertumbuhan ekonomi tidak adil dan merata, kita menyadari bahwa akan timbulnya ketimpahan, pertentangan, permusuhan, bahkan pencurian. Karena adanya kesenjangan ekonomi, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Jika keadilan masih ada dalam suatu bangsa, maka selama itu pula akan hidup sejahtera. Namun ketika keadilan berganti dengan kezaliman, maka akan menyebabkan pembangunan terhambat menjadi tersumbat sehingga tumbuh dan tidak berkembang. Akhirnya kiamat. Kemudian Bung Tomo yang berpidato secara heroik dengan meneriakkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir yang lahir dari kekuatan iman ternyata mampu menggerakkan ribuan masyarakat sehingga terbentuklah para pejuang-pejuang Islam, para santri-santri dan para pemuda di kampung-kampung, di desa-desa, pondok-pondok pesantren, bahkan sampai ke pelosok negeri bersenjatakan bambu runcing. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya semilir iman yang lahir dari kalimat takbir, Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu hadirin, kami mengajak kepada kita. Maka oleh sebab itu hadirin, sebagai penutup kami mengajak kepada kita sebagai generasi penerus Islam yang mencintai tanah air harus memiliki semangat patriotisme yang tertanam di dalam diri ini. Sebelum kami menutup, ada baiknya kami membawakan sebuah pantun. Dari Padang ke Bukit Tinggi, jalan mendata kelok mendaki. cukup sekian dari kami. Semoga dapat menyentuh hati.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tidak ada hal yang indah selain doa. Dan tidak ada awalan selain akhirat.